Dan sekarang insyaallah setelah surat Al-Insyiqaq, yaitu surat Al-Mutaffifin, ya, surat yang baru nih Pak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ulaika ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Ya, 1 sampai 6. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mutaffifin termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah yang turun di kota Makkah. Ya. Allah taala pada ayat yang pertama berfirman yang artinya wailun. Ya, wailun lil mutaffifin. Ya, wail adalah satu kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang adab. Ya. Wail adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan tentang adab. Wa wa'id, dan ancaman. Ya, jadi kalau ada kalimat wail dalam Al-Qur'an, itu adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk menerangkan tentang adab atau ancaman. Dan sebagian ahli tafsir juga mengatakan wail ini adalah wadin fi jahannam, yaitu lembah yang ada di neraka jahannam. Ya. Lil mutaffifin, ya. Azab atau ancaman bagi orang-orang mutaffifin. Mutaffifin, ya. Apa artinya mutaffifin? Nah, Allah jelaskan dalam ayat yang kedua. Ya, apa itu mutaffifin? Mutaffifin kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nas, yaitu apabila mereka itu, ya, mengambil timbangan dari manusia, artinya mengambil apa yang menjadi hak bagi dirinya. Yastawfun, mereka meminta untuk dipenuhi. Ya, jadi tatkala orang-orang yang membeli dari orang lain, maka al-mutaffif ini, ya, mereka meminta penjual untuk memenuhi takarannya. Ya, memenuhi hak dirinya. Ya, kalau bisa dibilang minta lebih. Ya, kalau dia sedang membeli, dia minta timbangannya harus tepat. Kalau bisa ditambahi. Ya, jadi ketika dia mengambil haknya dari orang lain, dia menuntut untuk, ya, dilebihkan atau dipenuhi takarannya atau timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, di ayat yang ketiga, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi tatkala mereka, ya, menjadi penjual, ya, kalau tadi mereka menjadi pembeli, kalau sekarang dia menjadi penjual. Tatkala dia menjadi penjual dan mereka menimbang atau menakar untuk si pembeli, yukhsirun, ya, mereka menguranginya. Jadi tatkala dia menjadi pembeli, dia minta dilebihkan atau disesuaikan takarannya, dipaskan, nggak boleh dikurangi. Tapi tatkala dia menjadi penjual dan memberikan hak orang lain,
mereka kurangi takarannya. Yukhsirun, ya, artinya apa? Ay yunqisunahum dalik, mereka kurangi takarannya, ya, untuk hak orang lain. Imma bimikyalin wa mizanin naqisaini, ya. Bisa jadi yang dikurangi adalah takarannya atau timbangannya. Ya. Misal, ya, beli sesuatu barang di pasar, ya, para penjual ada yang curang, sebagian dari mereka, ya, sekilo, tulisannya sekilo tapi aslinya kurang dari sekilo, ya. Dan ini pernah, ya, kejadian. Saya membeli sesuatu di pasar, timbangannya sekilo, tapi di rumah ditimbang lagi nggak nyampe sekilo. Ya. Jadi timbangan siapa yang benar ini? Versi yang mana ini? Ya, padahal timbangan sama dengan timbangan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mutaffifin itu diambil dari kata at-tafaf. Ya. At-tafaf adalah sesuatu yang sedikit, nazrun haqir, sesuatu yang sedikit, yang remeh. Nah, orang-orang mutaffifin adalah orang-orang yang tatkala dia memberikan hak orang lain, dia kurangi takarannya sedikit, nggak banyak, Pak. Jadi orang-orang yang curang dalam, ya, bermuamalah, tidak memberikan hak orang lain secara utuh, ya, disebut dengan mutaffifin karena dia mengurangi sedikit. Diambil dari kata at-tafaf tadi. Ya. Jadi yang dia kurangi nggak banyak, Pak. Sedikit, remeh. Ya. Au bi'adami mil'il mikyali wal mizan. Jadi cara curangnya itu dia kurangi takarannya sedikit, atau dia kurangi timbangannya sedikit, atau tidak dipenuhi timbangan atau takarannya. Fahada sariqatun li amwalin nas. Dan perbuatan seperti ini termasuk bentuk pencurian, ya, pencurian harta orang lain, harta manusia. Jadi mencuri tidak hanya masuk ke rumah orang mengambil barangnya, tidak seperti itu aja. Atau mencuri masuk ke masjid ngambil kotak infak kemudian dibawa kabur, tidak seperti itu juga. Itu memang mencuri, tapi ada jenis mencuri yang manusia banyak meremehkan hal ini, yaitu apa? Mengurangi timbangan. Ya. Dan mengurangi timbangan di sini sedikit, Pak, bukan banyak. Ya, 1 on atau setengah on, ya, dia kurangi itu. Karena diambil dari kata at-tafaf, yaitu sesuatu yang remeh, yang sedikit. Tapi walaupun itu sedikit, tetap aja dinamakan pencuri. Jadi mencuri itu bukan dilihat dari banyak atau sedikit jumlahnya. Ya. Mau banyak mau sedikit, tetap dinamakan sariqah li amwalin nas, pencurian terhadap hartanya manusia. Ya, at-tafaf ini tidak banyak, Pak. Al-mutaffifin diambil dari kata at-tafaf, yaitu sedikit, mengambil sedikit saja. Ya. Tapi ini termasuk dari apa? Perbuatan yang tercela, dosa. Nah, maka Allah ingatkan, wailun lil mutaffifin. Ya, celaka atau azab atau ancaman bagi orang-orang yang mutaffifin, yang curang dalam memberikan hak kepada orang lain. Tapi tatkala dia meminta hak kepada orang lain, harus dituntut untuk, ya, sempurna. Hak saya harus berikan dengan sempurna. Ya. Bahkan dia minta lebih, harus diberikan. Ya. Wa idza kana hadzal wa'idu 'ala alladziina yubkhisuna an-nasa bil mikyal wal mizan
falladhi yakhudhu amwalahum qahran aw sariqah aula bihadzal wa'id minal mutaffifin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan yang sedikit ini saja Allah ancam dengan neraka. Ya, Allah ancam dengan neraka. Apalagi yang banyak. Maka dia lebih pantas untuk menerima ancaman Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit saja nimbang dikurangi sedikit, itu Allah ancam dengan neraka. Ya, Allah ancam dengan azab, siksa yang pedih. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan orang yang mengambil harta orang lain dengan jumlah yang banyak? Ya, dengan jumlah yang begitu besar, ya, maka dia lebih pantas mendapatkan ancaman Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia, ya, sebagaimana dia meminta haknya kepada orang lain untuk memenuhi hak tersebut, artinya manusia itu sering menuntut haknya, tidak? Iya tidak? Manusia itu sering menuntut haknya kepada orang lain. Ya. Orang lain harus memenuhi haknya. Ya. Tapi lupa dengan hak orang lain yang harus dia berikan. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia, ya, menuntut orang lain untuk memberikan haknya, maka dia juga wajib memberikan hak orang lain dengan sempurna. Ya, harus adil. Kalau dia menuntut hak dia kepada orang lain harus diberikan penuh, maka dia juga ketika memberikan hak orang lain harus juga penuh. Ya rugi nanti, nggak badi kita, subhanallah. Bukan masalah untung, bukan masalah rugi, tapi perkalanya adalah wail, azab, neraka ini, Pak. Dalah sidik tok enggak masalah, astagfirullah. Jangan. Neraka itu sedikitnya berat. Ya. Terlebih kalau banyak. Ya. Dan kata beliau rahimahullah taala, dan di sini tidak terbatas hanya muamalah harta. Curang dalam masalah harta saja tidak. Tidak hanya terbatas dengan harta saja kecurangan tersebut, tapi juga dalam masalah berdiskusi, dalam masalah muamalah yang lain yang terdapat hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Biasanya ketika kita berdiskusi, kita ini pengen yang paling menang, ya. Kita berikan semua argumentasi kita, ya, lagi debat, lagi cekcok, ya, kita pengen menang sendiri. Tapi jarang sekali dari kita itu bersikap adil. Apa itu? Yaitu mendengarkan argumentasi dari lawan kita. Ya, kita cermati di situ. Kita dengarkan dalilnya, kita fahami. Jadi ketika kita sedang berargumentasi, beradu argumen, ya, kita terkadang lupa untuk memberikan hak orang lain. Kita menuntut hak kita terus. Nah, jadi intinya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang curang tidak hanya terbatas pada muamalah maliyah saja, yaitu dalam masalah harta saja. Tapi orang yang curang juga termasuk di dalamnya adalah tatkala dia bermuamalah, bersosial selain dari harta.
yang ada di situ hak dan kewajiban yang harus diberikan dan harus diterima. Ya. Ini penjelasan dari ayat 1 dan 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang keempat, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Pada ayat yang keempat ini Allah merasa takjub, merasa kaget dari perbuatan orang-orang yang curang tadi. Makanya Allah di sini berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Di sini Allah bertanya, tapi pertanyaan ini heran. Apakah mereka tidak menyangka bahwa mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau terjemahan bahasa kita nih Pak, kok iso wani-wanine uang itu berbuat curang? Itu bahasa kita. Padahal nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyakan semua perbuatan-perbuatan mereka itu. Nah, jadi ayat keempat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu takjub, kaget dengan perbuatan mereka. Kok iso ya wong itu kok berani berbuat curang? Apakah mereka itu nggak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan ditanyai dari apa yang telah mereka lakukan? Ya. Liyaumin azim, yaitu pada hari yang besar. Ya. Hari apa itu Pak? Hari kiamat. Ya. Jadi orang-orang mutaffifin yang berbuat curang ini tidak yakin dengan terjadinya hari kiamat. Disebutkan dalam tafsir yang lainnya bahwa makna yadhunnu di sini yakin maksudnya. Artinya orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan tersebut mereka tidak yakin, bahkan bukan hanya yakin, tidak terbesit dalam pikiran mereka sedikit pun bahwa mereka akan dibangkitkan. Ini parah sekali Pak kondisinya. Dan ini terjadi di akhir zaman, di mana dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menjelaskan di akhir zaman nanti manusia la yubali min aina akhada al-mal. Tidak peduli dari mana dia mengambil harta, dari mana dia mendapatkan harta, apakah dari halal atau dari haram, gak peduli manusia di akhir zaman. Yang penting saya dapat uang, yang penting saya bisa makan. Dan sama kondisinya orang-orang yang berbuat curang. Mereka nggak tahu, bahkan nggak pernah terbesit dalam pikiran mereka bahwa mereka kelak akan dibangkitkan di hari kiamat dan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan dari kecurangan-kecurangan tersebut. Jadi ini penghinaan kepada mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kalau seandainya mereka meyakini akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hari kebangkitan, pasti mereka akan tinggalkan perbuatan curang tersebut. Kenapa? Karena pasti mereka akan ditanya. Kalau mereka yakin dengan hari kiamat. Nah, jadi sebabnya apa ini? Sebab kenapa terjadi kecurangan-kecurangan dalam timbangan-timbangan jual beli? Kenapa ini? Karena mereka tidak yakin, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Ini sebabnya. Jadi masalah apa? Masalahnya bukan
pada ekonomi, krisis moneter, harga naik semuanya, ya, krisis global, seluruh dunia naik harganya, minyak naik, semua ikut naik, ya. Enggak, masalahnya ada di keimanan seorang hamba. Kalau semua orang itu beriman akan kebangkitan, akan datangnya hari kebangkitan, dan akan ditanya semua apa yang telah dilakukan, pasti orang-orang akan meninggalkan kecurangan. Justru kecurangan itu, Pak, dalam jual beli ataupun yang lainnya, yang menyebabkan harga-harga itu naik, yang menyebabkan krisis moneter, yang menyebabkan pangan itu langka, yang menyebabkan kita impor pangan, Pak. Kurangnya keberkahan. Dari mana? Dari kecurangan. Dan kecurangan timbulnya dari mana? Dari kurangnya keimanan. Jamaah yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini problem kita itu. Banyak ahli ekonomi di negeri kita. Ya, banyak ahli ekonomi. Tapi masalahnya bukan di ekonominya, di keimanan. Kalau seandainya ya, keimanan kita ini sudah bagus semuanya, kita akan tinggalkan berbuat curang, ya, dalam timbangan dan dalam hal-hal yang lainnya. Dan ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dari atas langit maupun dari bawah bumi. Nah, dan ini ya sudah mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di negeri kita. Makanya kita melihat ya, pada zaman sekarang ya, atau tahun sekarang itu berbeda dengan 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Tatkala ya mungkin bapak-bapak di sini atau mbah-mbah di sini merasakannya di zaman itu bagaimana Indonesia ini ya berkahnya, subhanallah, hasil pertaniannya banyak, keberkahan di mana tidak ada kecurangan. Karena jelas-jelas mereka mengamalkan keimanan itu, takut dengan hari kebangkitan, takut ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang zaman dahulu itu lugu-lugu, Pak, karena takut di hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyakan seluruh apa yang telah kita kerjakan. Maka tidak ada yang berani berbuat curang. Makanya keberkahan ada di negeri kita zaman dahulu kan. Tapi tatkala keimanan ini sudah terkikis ya, sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat kita, banyak terjadi ya kemunduran, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita tanamkan kembali keimanan dengan hari kebangkitan, di mana nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua apa yang telah kita kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari kiamat, hari yang besar. Kenapa dikatakan hari yang besar? Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika hari tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang besar, dari kebangkitan, mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian jaza, kemudian sirat. Ya, kemudian ahlul jannah masuk ke dalam surga, ahlul neraka masuk ke dalam neraka. Semuanya hari-hari yang besar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, di mana di hari tersebut
para manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Falladhi jara'ahum 'ala at-tatfifi 'adamu imanihim bil yaumil akhir. Jadi problemnya, kita cari akar masalahnya ini, Pak. Kenapa orang-orang zaman sekarang berani berbuat curang dalam jual beli, dalam timbangan, bahkan dengan PD-nya mereka ya berbuat curang, nggak ada malu-malunya. Ya. Sekarang orang PD ya, melakukan kecurangan dalam jual beli. Saya sudah berhasil menipu klien saya. Ya, saya sudah berhasil mendapatkan keuntungan lebih karena mengurangi timbangan. Ya. Apa problemnya sebenarnya ini, Pak? Akar masalahnya itu ada pada keimanan. Karena mereka tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan hari kebangkitan, maka mereka berani melakukan hal-hal kecurangan tersebut. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum yaqumuna baina yadayillah yuhasibuhum 'alal qalili wal katsir la aqla'u an dzalika wa tabu minhu. Kalau seandainya kita semuanya benar-benar beriman dengan hari akhir, benar-benar meresapi dan merealisasikan, melaksanakan keimanan kita dengan hari akhir, bahwasanya kita nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menghisab kita satu persatu dari amalan kita yang kecil ataupun yang besar, semua dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terluput. Kalau kita benar-benar meyakini hal tersebut, maka pasti kita akan tinggalkan perbuatan-perbuatan curang tersebut. Ya, menyurangi timbangan, mengurangi timbangan, atau curang dalam jual beli. Barang yang bagus dikatakan, barang yang jelek dikatakan bagus. Ya, barangnya ada cacatnya dikatakan nggak ada cacatnya. Dan jenis-jenis penipuan yang banyak sekali dalam jual beli sekarang ini. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, problemnya adalah dalam keimanan. Maka solusinya adalah kembali ke dalam keimanan tersebut. Belajar lagi tentang keimanan. Keimanan dengan hari akhir. Dan kita yakini, kita resapi, kemudian kita amalkan. Maka solusi yang terbaik ini adalah belajar. Belajar kembali tentang keimanan, bagaimana memperbaiki tatanan ya masyarakat kita yang semakin hari semakin rusak dalam masalah muamalah, dalam masalah jual beli ya, adalah dengan kembali belajar tentang keimanan ya, mengajarkan kepada orang lain tentang keimanan. Insya Allah dengan kita belajar kembali atau mengajarkan tentang keimanan ini, sedikit demi sedikit kita akan perbaiki ya, kondisi ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-7 ini bahwa kitab catatan amal orang-orang yang fujjar, yaitu orang-orang yang jahat, yang buruk, dan ini termasuk semua orang yang buruk, orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang maksiat, semua orang-orang yang buruk lafi sijjin ya,
catatan amal mereka berada di sijjin. Ya, apa itu sijjin? Allah jelaskan. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum. Yaitu kitab yang marqum, buku catatan yang marqum, yaitu yang di dalamnya tertulis seluruh amalan-amalan mereka yang buruk. Dan sijjin ada yang mengatakan adalah al-mahal ad-dayyiq ad-dank, yaitu tempat yang sempit, yang sempit, kecil, tidak bisa gerak kita. Wasijjin diddu illiyin, dan sijjin itu dari lawan kata dari illiyin. Nah, illiyin adalah tempat catatan amal orang-orang baik. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka celaka pada hari itu, hari kiamat, ya, untuk orang-orang yang mendustakan. Siapa orang yang mendustakan tersebut? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan, tidak beriman dengan hari pembalasan. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin, dan tidaklah orang yang mendustakan hari tersebut kecuali semua yang mu'tadin, yang melampaui batas. Ala maharimillah muta'addin minal halal ila haram, yaitu orang-orang yang melampaui batas dari yang halal menuju ke haram. Illa kullu mu'tadin athim, dan mereka itu athim, banyak berbuat dosa. Kathirul itsm, dan dosa-dosa inilah yang banyak ini alladzi yahmiluhu udwanuhu 'ala takdzib, karena banyaknya dosa itulah yang membawa dia berani mendustakan tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Jadi orang-orang yang ora percaya, ora beriman kalih hari akhir, hari pembalasan itu disebabkan karena dia banyak berbuat dosa. Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang menunjukkan tentang kebenaran, apa kata mereka? Qala asatirul awwalin, mereka akan mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng orang-orang terdahulu. Asatirul awwalin, dongeng, cerita orang-orang terdahulu. Ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada penjelasan kebenaran di dalamnya. Itu kata mereka. Orang-orang yang mendustakan, tidak beriman dengan hari pembalasan, mereka mengatakan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka mengatakan Al-Quran itu hanya dongeng, asatir, dongeng-dongeng al-awwalin, yaitu orang-orang terdahulu. Cerita-cerita kayak kalau kita nih, di apa namanya, Jawa ini ada cerita-cerita tentang wayang, cerita-cerita tentang yang lain, cerita orang-orang terdahulu, kancil, nyolong timun dan lain sebagainya, buto ijo, apa segala macam, ya, timun mas, timun suri, ya, segala macam, itu cerita-cerita orang dahulu. Dan mereka, karena mereka mendustakan Al-Quran, mendustakan hari akhir, karena ulah mereka yang banyak melakukan dosa, mereka berani mengatakan Al-Quran hanyalah cerita, dongeng orang-orang terdahulu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, padahal ya di dalam Al-Quran terdapat banyak penjelasan, banyak ya
penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang hak, untuk kebenaran. Terdapat petunjuk-petunjuk. Bukan dongeng belaka. Bukan hanya dongeng-dongeng yang diceritakan untuk pengantar tidur. Tidak. Ya. Kemudian thumma innahum lasalul jahim. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka. Nah, sebelum itu Allah taala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, justru karena rana ala qulubihim. Ran, ya, itu adalah dosa yang sudah menumpuk. Ya. Ran itu dosa yang sudah menumpuk di dalam hati, sehingga menutupi dari hati tersebut untuk melihat kepada kebenaran. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang jujur dikatakan dusta, yang dusta dikatakan jujur, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Terbalik-balik. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan ran. Jadi seorang hamba tatkala dia melakukan satu dosa, maka akan ditutup dengan satu ran, satu titik hitam. Kemudian tatkala sudah menjadi banyak dosanya, maka ron ini menjadi tebal, menjadi berkarat, ya, sehingga menutupi hatinya, maka hatinya menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu. Ya. Jadi oleh karena ron yang ada di hati mereka telah tertutup, telah hitam, disebabkan dosa-dosa mereka yang begitu banyak, maka yaksibun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi kalla innahum 'an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, mereka tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Tertutup dari memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hati mereka itu tertutup dari kebenaran yang Allah turunkan, maka mereka di hari kiamat kelak matanya akan tertutup, terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma innahum lasalul jahim." Kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam al-jahim, yaitu neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, ya, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah, ya, yang dulu kalian telah mendustakan tentang hari ini, hari pembalasan, hari kiamat. Ini sekarang mereka dimasukkan api neraka, ya, mereka dikatakan ini yang dulu kalian dustakan, tidak mau beriman. Dan ayat ini, para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang beberapa faedah pelajaran. Yang pertama, bahwa kaum mukmin, orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya, sebagaimana dalam ayat-ayat yang Allah jelaskan, banyak ayat yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka secara langsung di hari kiamat. Dan banyak hadis yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah di sini ada peringatan keras untuk untuk menjauhi apa? Maksiat, ya. Jadi peringatan keras untuk melakukan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dosa dan maksiat dapat
menutupi hati kita, dapat menjadikan hati kita tertutup dengan dosa dan maksiat, sehingga kita tidak bisa melihat yang hak dan tidak bisa melihat yang batil. Justru kita terbalik-balik, yang hak ya dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini disebabkan karena dosa yang begitu banyak, sehingga menutupi hati dari melihat ya basirah, dari melihat kebenaran. Wallahu ta'ala alam.